Windbreaker, salah satu anime yang cukup ramai di musim spring 2024 kemarin. Banyak spoiler dari cuplikan animenya lewat melulu di feed Instagram gua. Apakah anime ini bagus atau ternyata biasa aja? Di video kali ini gua akan membahas anime Windbreaker ini dari sudut pandang gua pribadi. Awalnya, gua nggak mau nonton anime ini karena banyak yang bilang anime ini adalah anime tawuran atau gelut-gelut gitu. Kalau soal genre, Windbreaker ini action. Kalau action gua masih nonton kayak Boku no Hero, Spy X Family, atau kayak Licorice Recoil. Tapi kalau actionnya gelut-gelut itu gua jarang banget nonton. Terakhir kali gua nonton anime gelut itu Vivi, yang gelutnya juga nggak seberapa banyak kalau dibandingin sama Windbreaker. Tapi karena penasaran dan gua dulu juga lumayan sering nonton film gelut, jadi gue pengen tahu anime kayak gini tuh seru gak sih? Banyak yang bandingin Windbreaker ini sama Tokyo Revengers, tapi gue gak nonton Tokyo Revengers, jadi gue gak bakal komen bagusan mana antara Windbreaker sama Tokyo Revengers. Jadi Windbreaker ini menceritakan tentang seorang anak cowok bernama Sakura Haruka yang pindah ke kota Makochi buat sekolah di SMA Furin. Dia tahu nilainya itu jelek, tapi dia jago kelahi. Jadi dia mau sekolah di situ dan ngincar puncak. Kurang lebih kayak gitu cerita awalnya. Episode 1 didominasi oleh cerita hari pertama Sakura di kota Makochi dan pertemuan dia dengan Kotoha Tachibana yang nantinya juga jadi temennya. Gak banyak karakter yang muncul di episode ini kecuali orang-orang dari SMA Furin yang membantu Sakura. Di episode ini juga diceritakan karakter awal dari Sakura, yaitu selalu menganggap rendah dirinya sendiri karena penolakan dan respon buruk di masa lalu. Kayaknya sih masa SMP dia ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dia bingung dengan kelahi di kota Makochi malah diapresiasi dan dihargai. Beda sama masa lalunya kayak kalau kelahi langsung dijauhin sama orang-orang di sekitarnya. Ini gara-gara dia bantuin Kotoha di hari pertama dia di kota Makochi saat Kotoha diganggu oleh orang-orangnya Spaltips. Sakura yang gak seneng sama orang sok kuat kayak gitu langsung ribut sama orang-orangnya Spaltips. Di episode-episode selanjutnya muncul banyak karakter yang berasal dari SMA Furin dengan berbagai sifat dan karakteristik mereka. Misalnya Nirei yang bisa dibilang cukup kocak karakternya karena dia selalu ngakuin hal-hal konyol kayak lupa cabut label harga seragamnya atau bilang Sakura stres karena rambutnya yang beda sebelah warnanya. Dia pintar nganalisis dan ngafalin orang tapi nggak bisa gelut. Masa lalunya lah yang bikin dia jadi mau masuk ke SMA Furin meskipun dia nggak bisa gelut. Gak cuma Nirei, ada Suo yang banyak senyum tapi kata-katanya itu menusuk dan menyakitkan. Diam-diam menghanyutkan lah. Selanjutnya ada Sugishita yang jadi pemujanya puncak Furin, yaitu Umemiya. Dia gak seneng kalau ada orang yang bahas puncak atau ada orang yang salah cara manggil si Umemiya ini. Kalau Umemiya, dia suka dengan tumbuhan, selalu diperlihatkan dia lagi nanam sesuatu atau kesenangan waktu ada yang mulai tumbuh dengan baik. Dia juga orang yang bisa mencairkan suasana dan pintar bicara. Sedangkan Kotoha satu-satunya cewek yang banyak perannya di anime ini kalau menurut gua seperti sosok kakak bagi Bo Furin, geng dari SMA Furin. Dia juga ngasih banyak saran ke Sakura di awal-awal kedatangannya karena dia serba bingung dengan segala hal yang terjadi. Misalnya, dia ngasih saran waktu Sakura jadi ketua kelas, dia nyaranin untuk mulai manggil orang pakai nama dan menghafal nama teman-temannya di kelas. Gak cuma Bo Furin, masih ada beberapa geng lainnya. Misalnya Sistoren yang berperan banyak dalam alur cerita Windbreaker season 1 ini. Sistoren muncul pertama kali di episode 3 saat kelompoknya Hiragi patroli kota pertama kali. Jadi Sistoren ini geng yang sangat memuja kekuatan. Lu lemah, lu dibuang. Intinya kayak gitu. Dua orang penting di Sistoren adalah Choji yang sebenarnya gue kurang nyaman liatnya karena dia selalu ngajak ribut orang sambil senyum-senyum rada creepy gitulah. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Habis itu ada Togame yang mukanya datar tapi keras dan gak suka diremehkan. Jadi kedua geng ini bakal adu satu lawan satu antar anggota di markasnya Sistoren nantinya. Berkat pertarungan dengan Sakura, Togame sadar kalau dia seharusnya punya pendirian dan berpegang pada prinsipnya sendiri. Tidak peduli siapa yang dia hadapi. Dan setelah semua pertarungannya selesai, Sakura pun menyadari motivasinya menjadi ketua adalah seperti Choji yang memuja kekuatan dan tidak tahu harus ngapain setelah jadi ketua. Beda dengan Umemiya yang punya tujuan dan didukung oleh orang sekitarnya. Jadi ketika dia udah jadi pemimpin, dia tinggal mengeksekusi rencananya tersebut. Menjelang akhir animenya, tepatnya episode 11, ada dua karakter dari kelasnya Sakura yang mendapat peran penting, yakni Sugeura dan Kiryu. Sebenarnya mereka udah nongol dari episode 2, dari awal Sakura datang ke kelas. Tapi emang gak bicara karena Kiryu sibuk dengan gamenya dan Sugeura lagi pull up di jendela. Kiryu orangnya penampilannya nyentrik dengan tindik di muka dan rambut yang warna pink cerah. Kalau Sugeura orangnya lumayan heboh. Sugeura muncul setelah mendengar berita pertarungan Sakura dengan wakil Sistoren yakni Togame.
Awalnya Sugiura, Nirei, Suo, dan Sakura pergi ke sebuah kafe bernama Muscle Power untuk nongkrong. Gak lama muncul Kiryu dengan seorang siswi dari sekolah lain. Setelah menyelesaikan masalah yang terjadi, Kiryu meminta kontaknya Sakura. Di sini pada pertama kali Sakura punya kontak temannya karena sebelumnya kontaknya hanya cuaca yang akhirnya ditertawakan oleh Kiryu, Nirei, dan Sugiura. Nah, karena sudah masuk grup chat, Sakura bingung ketika mereka membahas sesuatu yang sebenarnya bisa dibahas saat bertemu di sekolah. Jadi mereka sudah mulai memikirkan siapa yang akan menjadi ketua kelas. Semuanya setuju Sakura menjadi ketua, namun Sakura ragu karena dia bingung harus gimana dan nggak tahu harus ngapain pas udah jadi ketua. Di sini muncul Kajiren yang menjadi ketua kelas 2 protes dan berteriak kenapa ribet banget milih ketua, dan kocaknya sewaktu headphone-nya diturunin suaranya menjadi kecil, nunjukin seberapa keras volume musik yang dia dengar. Akhirnya Sakura jadi ketua dan dia masih nggak tahu harus gimana. Dia tambah bingung sewaktu lihat Ren yang tinggal nyuruh orang lain melakukan tugasnya saat ada nenek yang meminta bantuannya mencari kucing yang hilang. Karena itu dia mencoba bertanya kepada Ren dan dia mendapat jawaban yang membuatnya mencoba memastikannya pada Suo dan Nirei. Karena anime ini udah dikonfirmasi season 2-nya, jadi sabar aja buat yang cuma nonton animenya tanpa baca manganya, karena endingnya gantung. Jujur aja, gue sangat menunggu season 2 anime ini karena gue gak nyangka anime ini seru. Gak cuma soal gelut, mereka juga menyelipkan masa lalu beberapa karakter di anime ini dan memberikan pesan secara gak langsung di anime ini tentang berbagai hal. Misalnya, di awal Sakura selalu menolak pemberian atau bantuan orang lain karena dia gak percaya orang-orang mengapresiasinya setelah gelut, dimana dulunya dia dijauhi karena tukang gelut. Ini memberi pesan kalau orang perlu berada di tempat yang tepat agar dihargai. Mungkin dulunya dia kelahi karena gak seneng dan emang hobi kelahi aja. Tapi di kota Makochi sering ada keributan antar geng yang sampai merusak properti. Kalau sudah begini dan ada yang bantu atau lawan si perusuh, pasti bakal dihargai banget lah. Gua pribadi gak nyesel nonton anime ini karena di awal episode 1 gua mengira anime ini isinya cuma ribut setiap saat tanpa alur atau sesuatu yang lain, entah pesan moral, komedi, drama, atau sejenisnya. Buat gue yang kayak gitu bikin kita cepet bosen. Tapi semakin gue nonton semakin gue penasaran dengan karakternya, karena sempat menceritakan masa lalunya Sakura juga. Meskipun gak semuanya diceritakan masa lalunya, setidaknya ada 2 atau 3 karakter yang diceritakan, jadi gak melulu soal gelut. Tapi gue rasa nonton Windbreaker pasti nyari gelutnya sih. Gelutnya gak mengecewakan kok, meskipun sesekali gelut sambil ngoceh satu sama lain. Tapi dari ocehan itu ada beberapa karakter yang jadi tercerahkan pikirannya, padahal bukan ceramah. Kesimpulan gua, anime ini nggak cuma soal gelut, ribut-ribut atau tawuran semata. Sebenarnya ada komedinya juga ya, walaupun komedinya itu ringan dan gak terlalu banyak lah, cuma kayak selingan gitu. Ada juga hal lain seperti kebersamaan yang ditonjolkan oleh Bofurin, terutama oleh Umemiya. Gak cuma itu, sebagai karakter utama diperlihatkan juga Sakura yang perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan dirinya di hal selain gelut. Di awal dia taunya cuma gelut-gelut doang, bahkan dia gak seneng kalau patroli kota gak ada gelutnya. Perlahan dia bisa punya hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya seperti teman kelasnya dan Kotoha. Sebelumnya dia selalu menghindari orang dan menolak bantuan orang lain karena merasa dia tidak pantas dibantu. Karena baginya orang yang suka berkelahi tidak usah dihargai dan lebih baik dijauhin aja. Perlahan Sakura juga sadar kalau dia juga perlu orang lain dalam hidupnya, terutama untuk mencapai puncak. Jadi, buat kalian yang udah nonton, menurut kalian gimana? Apakah anime ini bagus, biasa aja, atau malah jelek? Coba komen di kolom komentar ya. Nah, sekian video gua kali ini. Terima kasih yang sudah menonton.